yang disampaikan oleh Ifrit, sehingga Nabi Sulaiman tidak mau menggunakan jasanya Ifrit. Nabi Sulaiman kembali bertanya, saya pengen ada yang memindahkan singgasananya Ratu Balqis lebih cepat daripada yang akan dilakukan oleh Ifrit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad adada ni'amillahi wa ifdalih. Allahumma akrimna binuril fahmi wa akhrijna min dhulumatil wahmi waftah lana abwaaba rahmatika wansur alaina hikmataka ya arhamar rahimin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma hidayatan lishawab. Amma ba'd. Para alim, para ulama, para habaib, para kiai, para tokoh masyarakat yang saya muliakan, keluarga besar Masjid Jami' Al-Wasthiyah yang mudah-mudahan semuanya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iman dan Islam kita mudah-mudahan oleh Allah diistiqamahkan di dalam hati kita. Dengan kita mengaji, mudah-mudahan Allah berikan dan jadikan anak cucu kita menjadi dzurriyyah yang shalihah. Mudah-mudahan akhir hayat kita dengan berkahnya mengaji, Allah jadikan orang-orang yang telah wafatnya husnul khatimah, mengakhiri kehidupan ini dengan kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalimatu haqqin 'alaiha nahya wa 'alaiha namut wa biha nub'atsu insyaallah taala minal aminin. Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dulu ada nabi namanya Nabi Sulaiman alaihissalam. Beliau ini nabi, rasul, raja, kaya raya. Hidup pada masa beliau ada seorang ratu namanya Ratu Balqis, penguasa negeri Sabah. Ringkas ceritanya, ketika Ratu Balqis ini akan berkunjung ke kerajaannya Nabi Sulaiman, Nabi Sulaiman ini mempunyai hobi memuliakan tamunya, nyenengin tamunya. Sehingga Nabi Sulaiman bertanya, Ratu Balqis ini senangnya apa? Dijawablah kalau Ratu Balqis itu senangnya duduk di singgasananya sendiri, gak seneng duduk di kursinya orang. Sehingga Nabi Sulaiman bertanya, coba dilihat Ratu Balqis ini mau datang ke sini, singgasananya dibawa apa tidak, kursinya dibawa apa tidak. Dapatlah berita bahwa Ratu Balqis ini datang ke kerajaannya Nabi Sulaiman tidak membawa singgasana. Sehingga Nabi Sulaiman membuat sayembara, mengumpulkan seluruh pengikutnya termasuk jin, dikumpulkan, ditanya oleh Nabi Sulaiman, siapa yang bisa memindahkan singgasananya Ratu Balqis? Sebelum Ratu Balqis datang, singgasananya sudah ada di sini. Ada yang ngacung, namanya Ifrit. Di dalam Al-Quran diceritakan, qala ifritum minal jinni ana atika bihi qabla an taquma min maqamik. Wahai Nabi Sulaiman, izinkan saya mendatangkan singgasananya Ratu Balqis sebelum kau bangun dari tempat dudukmu. Ketika Nabi Sulaiman kagum dengan kehebatannya Ifrit, ditanya, kok kamu bisa melakukan hal itu? Jawabnya Ifrit,
wa inni alaihi laqawiyyun amin. Sesungguhnya aku untuk hal-hal yang seperti ini sungguh kuat dan mampu dan bisa dipercaya. Artinya apa? Jawabannya Ifrit ini menyampaikan Allah Subhanahu wa taala kehebatan yang dimilikinya dianggap murni adalah kemampuannya. Nabi Sulaiman mendengar jawabannya Ifrit tidak tertarik, menjadi tidak suka dengan apa yang disampaikan oleh Ifrit, sehingga Nabi Sulaiman tidak mau menggunakan jasanya Ifrit. Nabi Sulaiman kembali bertanya, saya pengen ada yang memindahkan singgasananya Ratu Balqis lebih cepat daripada yang akan dilakukan oleh Ifrit. Kemudian diceritakan di dalam Al-Quran, qala alladhi 'indahu 'ilmun minal kitabi ana atika bihi qabla an yartadda ilaika tarfuk. Qala berkata siapa alladhi orang, indahu yang di sisinya alladhi ilmun dia mempunyai ilmu minal kitabi dari kitab Allah. Dia berkata ana atika bihi, saya yang akan mendatangkan singgasananya Ratu Balqis di hadapanmu qabla ayyartadda ilaika tarfuk, sebelum engkau berkedip wahai Nabi Sulaiman. Falamma ra'ahu mustaqirran 'indahu qala hadza min fadli rabbi liyabluwani aashkuru am akfur. Sebelum Nabi Sulaiman berkedip sudah melihat singgasananya Ratu Balqis di hadapannya Nabi Sulaiman. Ketika ini terjadi, orang tersebut tidak mengatakan ini adalah prestasi saya, ini adalah kehebatan saya, ini adalah yang saya bisa, tapi dia mengatakan hadza min fadli rabbi, kemampuan ini adalah fadl yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada saya. Untuk apa? Liyabluwani, ngetes saya, mencoba saya, menguji saya, aashkuru am akfur, apakah dengan kehebatan ini, dengan prestasi ini saya menjadi orang yang syukur ataukah justru menjadi orang yang kufur. Bisa kita ambil pelajaran dari cerita ini bahwa kehidupan kita ini tidak lepas dari campur tangan Allah Subhanahu wa taala. Karenanya maka ketika malam hari ini kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kumpul di tempat yang mulia ini adalah bahagian daripada fadl, bahagian daripada keutamaan. Di tengah-tengah pada malam yang sama, pada jam yang sama, banyak orang-orang yang sedang bermaksiat kepada Allah, banyak orang-orang yang sedang melanggar aturan Allah, tapi ternyata kita diberi fadl bisa duduk di tempat yang mulia ini adalah bagian daripada yang harus bersama-sama kita syukuri. Dengan mensyukuri ini, insya Allah akan semakin banyak karunia-karunia Allah yang Allah berikan kepada kita. Karenanya maka dengan bersyukur, insya Allah Allah akan tambahkan nikmat-nikmat Allah berikan kepada kita, sebagaimana janji Allah, wa in ta'allana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Mudah-mudahan kita sehat walafiat selalu, berkah selalu, anak-anak kita dijadikan oleh Allah menjadi anak yang saleh dan salihah, kematian kita kelak diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Demikian, mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah. Kurang lebihnya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Ja'alanallahu wa iyyakum mimman yastaujibu syafa'ata sayyidil mursalin. Ihdinas siratal mustaqim. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.